Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Hari ini saya mau membahas tentang cara tahapan-tahapan merebuild BMW 30. Karena apa saya mau membahas? Karena banyak cerita dari teman-teman yang sedang proses merebuild BMW 30, akhirnya mereka menyerah di tengah jalan. Let's say tidak sampai selesai, tuntas, akhirnya mereka menjual BMW 30-nya. Di sini saya mau membahas tentang tahapan-tahapannya dari step by step-nya karena membangun atau merebuild BMW 30 itu banyak faktor yang kalian harus ketahui. Salah satunya itu biasanya menghabiskan waktu yang panjang. Yang kedua itu biayanya biasanya menjadi membengkak, dan yang ketiga biasanya kesabaran. Nah, kebanyakan orang-orang yang membangun BMW 30 itu tidak punya jiwa yang seperti itu gitu loh. Tapi hal lainnya, banyak orang-orang yang memang sabar dan mereka merebuild pelan-pelan, dan itu menjadi satu kepuasan. Seperti saya sendiri, saya merasa puas sekali kalau saya bisa membangun BMW 30. Jadi hari ini saya mau membahas tentang tahapan-tahapan yang harus kalian perhatikan, sangat perhatikan sekali cara merebuild BMW E30. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Yang pertama itu adalah sasis. Sasis ini sangat menentukan sekali dari tegaknya mobil. Jadi yang saya pernah bikin di video yang lain tentang BMW 30, kalau sasisnya di BMW 30 sudah bermasalah, biasanya roda depannya itu tidak akan bisa lurus. Pasti dia akan chamber. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya sasis ini menentukan tegaknya mobil. Jadi sasis ini kalian harus sangat perhatikan. Dan biasanya mobil yang biasanya sudah saya cek pun sebelum saya membeli, biasanya sampai showroom pun pasti saya bongkar. Jadi seperti interior itu saya kosongin. Jadi setidaknya saya bisa melihat semua bagian dek bawahnya dan bagian di belakang dashboard. Itu biasanya hal-hal ini yang tidak bisa terlihat pada saat kita pengecekan di awal. Biasanya seperti itu. Jadi kalau memang terjadi, itu biasanya saya perbaiki. Tapi setidaknya kita sudah bisa meminimalkan pada saat kita pengecekan di awal, kita bisa meminimalkan kalau tidak ada unsur kropos yang banyak. Seperti itulah kurang lebih. Dan biasanya pengecekan kedua selain saya membongkar interior, biasanya saya itu menaikkan ke lift, itu akan terlihat semua bagian-bagian mana yang tidak terlihat pada saat kalau kita hanya mengolong. Dan biasanya di bagian sasis pun didudukan di busing arem itu biasanya sudah banyak yang kropos. Jadi itu yang sangat menentukan sekali tegaknya di mobil BMW 30. Oke, yang kedua itu adalah wiring. Wiring itu apa sih? Biasanya saya ibaratkan itu seperti nadinya di manusia. Jadi selalu bekerja atau selalu difungsikan. Dan seperti layaknya juga di BMW 30. Oke, untuk wiring itu saya biasanya menghindari dari kabel-kabel yang sudah banyak hangus atau di box kring sudah banyak hangus. Dan saya menghindari sekali banyak kabel-kabel jumperan atau kabel-kabel yang sudah disambung dan tambahan-tambahan relay. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian melihat ada yang tambahan relay atau ada kabel jumperan, tapi setidaknya kalian tahu kalau itu fungsinya untuk apa. Jadi contohnya, misalkan lampu HID atau lampu LED atau power subwoofer. Nah, itu setidaknya kalian tahu. Kenapa saya bilang wiring ini menjadi pusat perhatian untuk merebuild BMW? Karena pada saat sasis kalian sudah baik dan wiring kalian abaikan, nanti pada saat pertengahan jalan kalian akan punya masalah lagi di masalah wiring, dan kalian harus membongkar itu lagi, dan kalian harus membongkar dashboard lagi, membongkar interior lagi. Nah, itu menjadi kerjaan yang berulang, dan itu kebanyakan orang-orang itu mengabaikan masalah wiring, dan akhirnya mereka tidak sanggup, dan mereka akhirnya dia menyerah dan akhirnya dijual. Yang ketiga itu adalah mesin. Mesin itu ibaratnya jantung di manusia yang selalu berdetak, yang selalu digunakan. Kenapa kategori mesin ini saya taruh di poin ketiga? Karena pengerjaan mesin ini tidak terlalu ribet seperti pengerjaan tahap pertama dan tahap kedua. Kalau tahap pertama kalian terjadi masalah, kalian harus membongkar lagi.
Yang tahapan yang kedua, masalah wiring. Kalau terjadi masalah, kalian harus membongkar dashboard lagi. Jadi effortnya terlalu banyak. Tapi kalau di mesin, kalian terjadi masalah apa-apa, kalian tinggal menurunkan dan tidak harus membongkar yang lain. Oke, di mesin, yang pertama, saya sangat menghindari mesin BMW yang berbunyinya seperti tukang nasi goreng atau terlalu tek 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 tek. Saya suka heran, banyak yang bilang kalau BMW E30 itu ciri khasnya ada bunyi tek tek teknya. Itu sebenarnya salah. Jadi yang benar itu sebenarnya halus, cuma memang ada karakteristiknya di BMW E30 itu karena memang dia masih memakai HVA atau pelatuk yang memang ada ciri khasnya berbunyi tek 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 tapi sangat sedikit, sangat tipis. Jadi kalau kalian melihat BMW E30 yang sudah mesinnya sudah kasar, lebih baiknya jangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus perhatikan di bagian penyaluran oli seperti suling oli dan filter oli yang memang karena mobil ini sudah banyak termakan usia, jadi banyak yang suling olinya atau saluran jalur olinya banyak yang sudah mampet. Ini untuk menghindari kalian pengeluaran yang terlalu membengkak atau menghindari dari pekerjaan yang sangat panjang dan kesabaran. Jadi mesin ini kalian jangan pernah cuek juga masalah mesin. Oke, ini menjadi poin tambahan, tapi yang terutama dari tiga poin tadi, tapi ini menjadi poin tambahan. Jadi sebelum kalian melakukan restorasi atau rebuild, kalian harus bisa mendesain dulu, kalian mau gaya seperti apa. Jadi ada teman-teman yang biasanya mau membangunnya, udah dibikin originalitas aja, dan mau dibikin speknya memakai body kit, atau memakai pelek ini atau itu gitu. Nah itu masalah pilihan, tapi yang terutama dari 3 poin tadi. Oke, kalau membahas tentang originalitas dari BMW 30, itu pasti kalian memakan waktu dan biaya untuk mencari dan bahkan sampai kalian mendapat originalitasnya itu sangat sulit. Seperti contohnya, satunya itu biasanya dari jok. Jok ini jarang sekali yang sudah menjual dengan kondisi yang seperti ini. Itu jarang sekali. Walaupun ada, tapi itu akan sangat mahal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu biasanya dari stop lamp atau headlamp. Nah, itu kalian harus perhatikan di situ sebelum kalian membeli. Jadi setidaknya kalian itu harus meneliti atau kalian harus sebelum membeli kalian harus lebih detail. Kalian akan mau mengarahnya kemana untuk mendesain mobil kalian. Dari situ kalian bisa mengukur budgetnya. Dan dari situ pun juga kalian baru bisa mengarahkan akan kemana, atau akan mau dibikin ya sudah tidak usah originalitas tapi yang penting nyaman, atau kalian mau bikin full original, atau kalian mau bikin seperti mobil M3, gaya M3, itu pilihan. Jadi ini menjadi faktor utama juga buat saya pada saat saya mau merebuild BMW 30. Oke, poin tambahannya yang terakhir itu test drive. Jadi biasa saya lakukan setelah saya merebuild tahapan 1, 2, 3, dan setelah sudah jadi, itu saya biasanya melakukan test drive setidaknya 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu pasti kita akan mendapatkan masalah baru, seperti misalnya speedometernya bermasalah, atau headlamp atau fog lamp atau apa yang pasti mati atau bermasalah, itu pasti akan ada. Namanya juga mobil tahun segini gitu ya. Jadi saya selalu melakukan pencatatan apa yang sedang bermasalah, apa yang diperbaikinya seperti apa, dan yang bermasalah apa, itu biasanya saya melakukan catatan. Dan pada saat saya balik ke bengkel baru saya serahkan semua. Oke, dan selain itu juga kalau kalian ingin berniat untuk merebuild BMW E30 seperti ini, kalian baiknya mencari bengkel yang biasa merebuild BMW 30. Jadi jangan salah kalian menyerahkan ke bengkel yang biasa hanya mengganti part. Nah, itu beda ritmenya, beda tahapannya, beda cara pengerjaannya, pasti akan berbeda. Dan yang terakhir juga nih, kalau kalian nonton video ini dari awal, dari tahapan 1, 2, 3, dan sampai selanjutnya, kalau kalian merasa rumit atau merasa ribet, atau kalian tidak ada rasa jiwa untuk merebuild BMW, mendingan kalian beli jadi aja. Karena apa? Karena ini akan memakan waktu, memakan biaya, biasanya biayanya menjadi membengkak,
dan kesabaran itu yang paling terutama. Oke teman-teman, tadi itu poin 1, poin 2, poin 3, dan plus-plusnya saya kasih tahu. Kalau kalian penasaran gimana sih hasilnya dari BMW yang sudah di-rebuild itu seperti apa? Seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan tips hari ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi bangun E30. Jangan lupa juga comment, like, and subscribe, and stay tuned on my video.